Itu duduk aja, duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara alaina bittaqwa was-sabr. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul akbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil adhar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alan nabi Muhammad. Shallu 'alan nabi Muhammad. Shallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin nilladhi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadin kulli ma'lumilak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما صلوا على نبي محمد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخين عبد القادر الأجيلان قدس الله روحه ونور ضريحه وإلى حضرة الأئمة المجتهدين والمقلدين بالدين وإلى حضرة الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ ومشايخنا ونخصوصا إلى حضرة Kiai Muhammad Boniran wa ila hadrati Kiai Muhammad Usman wa ila hadrati Kiai Muhammad Jalal Iman wa ila hadrati Nyai Madhurum Karyonawi wa ila hadrati Kiai Ilyas wa ila hadrati Kiai Muhammad Besari wa ila hadrati Kiai Anom Besari wa ila hadrati Kiai Abdullah Mursad wa ila hadrati Kiai Raden Demang wa ila hadrati Kiai Pangeran Demang wa ila hadrati Kiai Raden Ratu Jekulo wa ila hadrati Brawijaya Lima. Al-Fatihah. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Kiai Muhammad Boniran wa ila hadrati Kiai Muhammad Usman wa ila hadrati Kiai Muhammad Jalal Iman wa ila hadrati Nyai Madarum wa ila hadrati Kiai Karyonawi wa ila hadrati Kiai Ilyas wa ila hadrati Nyai Ageng Muhammad Besari wa ila hadrati Nyai Nur Salim wa ila hadrati Raden Atmojo wa ila hadrati Pangeran Kabu wa ila hadrati Nyai Sumende wa ila hadrati Batara Katong. Al-Fatihah. إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة من حضر في هذا المجلس اللهم اهدنا إلى السبيل الرشاد واقض حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam hari ini saya dan Bapak Ibu sekalian dapat hadir di hari lahir Pondok Pesantren Ora Aji yang kelima sekaligus hari lahir Dzikrul Ghafilin malam Ahad Paing ingkang kaping 9. Pondok niku sak janjane lahirnya setelah Dzikrul Ghafilin Ahad Paing. Ahad Paing sudah jalan 2 tahun, baru pondok lahir 2 tahun kemudian. Tapi supaya lebih gampang untuk mengingat, saya berikhtiar untuk menyatukan hari lahir malam Ahad Paing sekaligus hari lahir Pondok Pesantren. Saya tidak membayangkan bahwa 9 tahun kemudian sejak awal dibukanya tempat ini menjadi seperti yang sekarang Bapak Ibu lihat. Dari tahun ke tahun alhamdulillah atas izin Allah banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dan banyak kita mendapati keakbaran Allah. Hari lahirnya sendiri, miladnya sendiri, semakin tahun alhamdulillah semakin meriah walaupun dalam keadaan pandemi. Apalagi hari lahir yang ke-9 ini subhanallah semakin meriah karena dihadiri oleh ibu-ibu dengan pakaian ondel-ondelnya. Saya nggak membayangkan Anda berangkat jam 5 sore, dari jam berapa Anda dandan? Dari habis duhur, dari subuh, maka saya meyakini semua ini adalah karena keakbaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya Allah, karena rahman dan rahimnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Saya sering mengatakan
Banyak kemudian yang bertanya sama saya, Gus Miftah, sebenarnya apa yang Anda pelajari? Sehingga kemudian semua orang kok bisa Anda masuk? Sebenarnya malam hari ini ada tokoh istimewa yang mau hadir, tapi saya minta untuk ngawal Habib Lutfi di Indramayu. Akhirnya beliau baru bisa hadir untuk besok malam. Siapa dia? Marshal Hercules Rosario. Seorang legenda dari Tanah Abang, dari Indonesia bagian timur. Alhamdulillah, hari ini beliau mendeklarkan dirinya untuk ngawal Gus Miftah, untuk ikut ngaji bersama saya. Saya ngaji di Bali, mbah-mbahnya preman di Bali menjumpai saya. Gus Miftah, izinkan saya di akhir hidup saya untuk ikut dengan Gus Miftah. Saya ngaji di Balikpapan, preman di Balikpapan datang ke hotel saya. Abah, izinkan saya ikut Abah. Saya ngaji di Jawa Barat, dimanapun, di Sumatera, di mana-mana. Mbah-mbahnya preman ini rata-rata ikut saya. Sampai kemudian orang mengatakan Gus Miftah itu adalah presiden para pendosa. Dan saya yakin rakyat saya pasti banyak, karena banyak orang berbuat dosa. Maka siapapun yang merasa dosanya banyak berarti rakyat saya. Inilah pilihan presiden menang bagi aku. Kenapa kemudian orang-orang itu kok mau bergaul dengan saya? Sehingga banyak kemudian orang, Gus, kok bisa? Satu dalil yang kemudian sering saya pakai. Kalau hari ini orang di YouTube, banyak di media sosial mengatakan Miftah itu tidak alim, saya jawab iya. Miftah itu tidak pinter, saya jawab iya. Miftah itu ngajinya kitab jelek, saya jawab iya. Miftah itu dalilnya hadis sedikit, saya jawab iya. Miftah itu hafalan Qur'annya sedikit, saya jawab iya. Harusnya Anda yang merasa alim malu dengan saya. Kenapa? Yang nggak ngalim saja ada manfaatnya. Masa Anda yang merasa alim tidak ada manfaatnya? Yang tidak pinter saja ada manfaatnya. Masa kamu yang merasa pinter nggak ada manfaatnya? Saya yang punya hafalan sedikit saja ada manfaatnya. Masa kamu yang hafalan banyak nggak ada manfaatnya? Betul? Nah, jangan salahkan saya yang punya sedikit. Seharusnya kamu malu apa yang bisa kamu perbuat dengan banyaknya ilmu yang kamu punya. Maka dikatakan qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Gus Miftah niku duwene mung titik. Ilmune mung titik, tapi manfaat. Dan itu lebih saya syukuri daripada kemudian saya ditakdirkan menjadi orang alim tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka ketika kemudian kasus viral gereja, saya banyak curhat sama sahabat saya ini, Kang Arman Maulana, vokalis Gigi. Wah, ini berarti semuanya penggemarnya Gigi karena semuanya punya gigi. Apa hati enggak? Apa hati enggak ada giginya ya Bang ya? Tapi ada tokoh wayang itu yang tidak pernah nyusu sama mboknya, itu juga ada. Anda tahu siapa tokoh wayang yang tidak pernah mentil mboknya? Buto Cakil. Karena kalau Buto Cakil itu nyusu mboknya, mboknya susunya hancur, saya kasih tahu. Dan Buto Cakil itu matinya karena apa? Karena apa? Karena kebanjiran air ludahnya sendiri. Karena ketika meludah langsung balik ketutup cangkem, plek balik itu. Kenapa tadi di awal saya kirim Fatihah untuk mbah saya sampai Brawijaya 5. Kalau dari mbah putri saya sampai Betoro Katong. Barangkali baru kali ini saya baca Al-Fatihah komplit untuk mbah-mbah saya. Yang dari tadi saya sampaikan dari Mbah Ilyas sampai kemudian Mbah Muhammad Besari, Mbah Anom Besari, Mbah Abdullah Mursad, Mbah Raden Demang, Mbah Pangeran Demang, Ben Ratu Jukulo bin Brawijaya 5. Atau dari Simbah tadi Nyai Ageng Besari sampai Muhammad Betoro, sampai Betoro Katong. Masih ingat beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan puasa, saya dibully gara-gara Miftah itu ngaku-ngaku Gus. Padahal di awal pengajian 9 tahun yang lalu saya bilang, Anda nggak harus manggil saya Gus, aku ranggumun. Mau celuk kiai aku nggak butuh, mau celuk guru aku nggak butuh.
Saya sama Bunda selalu menempatkan diri saya sebagai pelayan. Buktinya apa? Anda kesini kita layani, sebisa mungkin kita carikan makan, melayani. Anda datang ke sini tak pasang ke tendo, ngelayani jenengan. Anda datang ke sini yang nggak bisa kuat nyewa bis, minta saya tak kasih sewa bis. Nanti Anda pulang semuanya tak kasih beras 5 kilo. Pelayan. Anton sing grenengane Gus. Wing beras tok lawuhe ora le ngene. Kurang ajar kowe kae beras kok iso njaluk lawuh lho. Kuwi cangkem tondo-tondo sing bakal diadab karo Gusti Allah. Nah, ora bersyukur gitu. Soale cangkem rono syukure. Padahal sing ngomong-ngomong mung cangkeme sugeng dhewe. Niki perwakilan jamaah Gus. Orang mungkin kok kowe duwe jamaah, sing duwe jamaah aku ora ngaku-ngaku kok kowe ngaku-ngaku. Akeh jamaahane sampean terus omong kalih kula lawuhe sisan muni ngono. Kula Ora ngaku, ora ngaku. Kula takon, niku jujur napa ngapusi? Kowe kok ya ngerti to nek aku tukang ngapusi. Kowe iblis tenan. Dadi mboten usah dianggap guru, mboten usah dianggap kiai. Mboten usah, mboten penting niku monggo kula. Sama sekali tidak ada kula niku gila hormat. Sampai ada yang mengatakan itu pakai Gus supaya terkenal. Pertanyaan saya sederhana. Berapa banyak sih Gus yang terkenal? Kalau kemudian katakanlah menggunakan Gus supaya terkenal. Pertanyaan saya, berapa banyak Gus di Indonesia yang terkenal? Boten. Wong terkenal tidak terkenal, masyhur tidak masyhur, viral tidak viral itu nggak ada kaitannya dengan Gus. Nggih napa mboten? Nggak ada. Hanya Allah yang mampu mengangkat derajat manusia, bukan mulutnya manusia. Maka doanya apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Wes, orang sedunia nolak, Allah menghendaki. Kira-kira mohon maaf, yang menang Allah apa manusia? Manusia. Allah, manusia enggak ada apa-apanya. Orang sedunia menghendaki, Allah enggak menghendaki. Bisa kejadian? Enggak. Maka dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Niki jawab kun fayakune yang kencang supaya siapapun yang hadir malam hari ini atas kun fayakunnya Allah, yang punya masalah selesai masalahnya. Amin. Yang punya doa dikabulkan doa-doanya. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya. Yang hatinya bersedih Allah gembirakan. Yang hatinya bermasalah Allah berikan solusi. Yang keluarganya bubrah Allah jadikan sakinah. Coba, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. 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 Enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah. Maka saya sering berdoa apa? Ya Allah, bila mudah bagimu mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Ya Allah, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud. Ya Allah, bila mudah bagimu apa? Menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kami orang-orang yang beriman, maka kami hamba-hambamu meyakini mudah bagimu, mudah pula bagimu untuk memberikan solusi dari masalah yang kami hadapi. Maka ketika podcast sama Mas Dedi, Gus Miftah bilang apa? Tidak ada gembok yang dibuat tanpa kunci, tidak ada masalah yang dibuat tanpa solusi. Bila santai mawon. Sampai saya bilang sama Bunda apa? Bunda, nyetok beras sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Kalau ada tetanggamu, ada jamaahmu nggak bisa makan gara-gara nggak punya beras, silahkan ambil ke pondok. Kulo ikhlas. Soalnya apa? Kulo niki namung pelayane panjenengan. Kalau kemudian pelayan cangkeme iso ngomong, niku mergo keakbarane Gusti Allah. Teng donya niki saya ditanya ada dua, Pak Rektor. Ini ada Rektor Unisula ini. Kebetulan saya sekarang mahasiswa di Unisula. Loh, kula kuliah meneh, ngrumangsani kula goblok. Tapi kula bangga jadi wong goblok, kelasnya wong goblok, saya besok akhir Desember diundang ke Amerika. Loh, gagah. Rektornya rong tahu.
Kayak cangkeme bosok kae. Mosok Pak Rektor dionekke, kasihan deh lo. Sangel, angel. Jadi ngeten. Lak cara guru kula Abah Sarip Sragen niku. Kalau orang Indonesia kan mengatakan begini kan. Klasifikasi orang itu kan hanya ada pinter dan bodoh, ya toh? Pinter, bodoh. Cuma dua orang toh. Kalau nggak pinter, bodoh. Tapi nanti dulu. Dalam hasanah bahasa Jawa tidak hanya diklasifikasikan dalam dua kategori. Kalau dalam bahasa Indonesia hanya ada bahasa pinter dan bodoh, dalam bahasa Jawa kita lihat bodoh, pinter, ngerti, weruh. Bedanya apa? Bodoh, pinter, ngerti, weruh. Ada 4 kan? Ada bodoh, pinter, ngerti, weruh. Ini artinya semuanya berbeda. Orang bodoh itu kebondo. Haknya mudah dirampas oleh orang lain. Niki malah dirasani Bang Hercules telepon nih. Langkah sekedap. Soalnya kali Abah Lutfi. Assalamualaikum Maung. Halo Mbak. Ini Abah bersama jamaah nunggu Maung besok datang ini. Nah, aku besok pagi-pagi tadi udah selesai habis asar jam 4-an lah. Tadi sama Abah Lutfi. Ya, Lutfi berangkat Pekalongan, saya ini pulang pingsan dulu. Ini Maung Abah sama jamaah di hadapan jamaah ini. Maung salam dulu sama jamaah ini, Maung Hercules. Aku besok jam 8 pagi dari Namanya menuju Jogja. Maung mengucapkan salam dulu untuk jamaahnya Abah ini. Maung mengucapkan salam dulu untuk jamaah. Oh iya. Boleh, Pak. Ya. Ya ucapkan salam Maung. Assalamualaikum untuk jamaah Maung. Oh. Rata dong. Ya. Salam saya kepada jemaah semua di pesantren. Ya Maung. Besok jam 8 pagi saya dari Indramayu menuju Jogja. Mungkin habis duhur begini saya udah sampai di pesantren. Oh ya. Kita jumpa. Salam balik dari jamaah Maung. Ya, jumpa sama Abah dan semua para anak santri yang di pesantren. Iya Maung. Ini tadi jamaah makan malamnya pakai ikan tuna yang dikirim sama Maung ini. Oh iya. Kalau misalnya ini saya telepon besok suruh kirim lagi. Oh besok kirim lagi. Makasih Ya, Maung. kirim lagi ya. Ya Maung. Sampai besok malam Maung ya. Ya. Hati-hati. Dan nanti besok pagi saya suruh berangkat dari sana. Iya Maung. Besok pagi berangkat. Siap. Siap. Ya makasih Ketemu Maung. lagi ya, Pak, ya. Yo ya makasih. Ya. Nggih, Kita nggih. ketemu sana besok. Nggih, makasih. Ya. Waalaikum. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angel. Ayo, Wis. saya kita kandani aja. Arab kurang bukti apa? Mbae preman saja melu Abah kok. Nah. Iki mbae pelawak, ya melu. Tur ya preman piye? Tur ya preman, tapi ra duwe duit. Mana tadi Gus Ipang tadi? Oh, Sini, niki dirawi Gus Ipang, niki putrane Gus lah cicite Hadratus Syekh Hasyim Asari tepuk tangan kagem Gus Ipang niki. Kula teruske, papat niki wau. Kalau bahasa Indonesia klasifikasinya hanya 2. Apa Bu? Pinter dan bodoh. Klasifikasi ini Gus Miftah masuk yang mana? Masuk yang kedua, bodoh gitu saja. Wis goblok, Miftahnya goblok. Heeh, ngono. Lah takoni, Gus Miftahnya goblok kok pinter jenengan jawab? Goblok. Ojo jawab pinter. Wonten ngono. Lah, kalau bahasa Jawa itu ada 4. Bodoh, pinter, ngerti, weruh. Niki ilmu kula saking Abasare Bidayatullah Sragen. Jenengan teroke bareng-bareng. Bodoh, pinter, ngerti, weruh. Lah, apa pemahamannya? Wong bodoh kuwi haknya mudah diambil oleh orang lain. Maka Anda lihat, orang bodoh itu rata-rata gampang ditipu. Nggih napa mboten? Gampang diapusi. Maka orang-orang yang mudah diapusi itu hakikatnya kebondo. Kebondo ini bahasa Indonesianya apa ya? Kebanda matamu, kebanda. Ketelikung, terikat. Kebondo, kebanda.
Sangel-angel. Bahasa Indonesia lah. Kebondo kuwi Terikat. terikat. Terpenjara. Jadi orang bodoh itu gampang terikat karena gampang ditipu. Makanya inilah kosakata Jawa itu memang luar biasa. Keilmuan Jawa itu memang luar biasa. Banyak bahasa Jawa yang nggak ada bahasa Indonesianya. Banyak banget. Kayak kula ngomong umpamane, wong nganggo jubah kayak kula kok ngeduk pasir neng kali. Maka yang terjadi adalah little body. Silite gatel kelebon wedi. Ayo, sekarang saya mau tanya, little body itu bahasa Indonesianya apa? Yo ora ono. Silitnya gatal kemasukan wedi. Ya, ora pantes. Angel. Ayo. Tak takon sakniki sing paling gampang. Mususi beras itu bahasa Indonesianya apa? Mencuci beras. Berarti nggak ada bedanya antara baju dengan beras, sama-sama dicuci. Kalau bahasa Jawa beda, beras dipususi, baju diumbai. Beda. Kok jangankan itu toh, sama-sama kotoran keluar dari silit yang berbeda, itu namanya beda. Kalau bahasa Indonesianya cuma satu, apa? Tai, kotoran. Coba bahasa Jawa Anda lihat. Keluar dari silit pitik. Lencong. Lencong. Saya kira sing jawab Mas Sugeng mawon, sing makili lencong, gitu. Keluar dari bokong sapi. Letong. Keluar dari bokong kambing. Intil. Keluar dari bokong ayam. Lencong. Delan. Mila Sugeng dari tadi diajak ngaji nggak nyambung. Soalnya uteknya kebak telek. Mula rupane kaya seneren. Riki najeng dono lek teng rai kula iki. Coba. Wong bodoh kebondo. Kemudian penyakitnya orang bodoh itu kebondo. Yang kedua klasifikasinya adalah orang pinter. Pinter ini biasanya penyakitnya apa? Minteri, sok keminter, sok pintar. Ini kata orang Jawa apa? Kebendu. Kebendu angel meneh iki. Apa bahasa Indonesianya kebendu iki? Kebenda meneh tak ajar. Bodoh kebondo, pinter sok keminter, minteri kebendu. Kemudian yang ketiga apa? Ngerti, penyakitnya apa? Nggak pengertian, kebala. Ini orang Jawa. Yang keempat apa? Weroh ragil maroh-haroh, kelaknat. Mangrungokke, ini cara bahasa Jawa nih, nanti ditranslate YouTube, ditranslate mawon. Bodoh kebondo, mudah dihapusi sama orang kebondo, pinter sok keminter, tukang minteri kebendu, ngerti ora pengerten kebala, weruh ragil maruh kelaknat. Di Indonesia sekarang paling banyak mana? Nomor 2, pinter sok keminter gawiane minteri. Gimana badan? Jelas dana bantuan sosial kok disunat, nggak diberikan kepada rakyat. Niku berarti sok keminter tur minteri. Pejabat yang seperti itu insya Allah kebendu, amin. Lawang Gus Miftah gaweane dum-dum beras, pejabat kok gaweane nyunat beras. Lah mila nyuwun sewu, kalau secara umum niki wau hanya ada 2, pinter dan bodoh. Sakniki napa bedane wong pinter karo wong goblok? Kok terangke. Wong pinter nih, wong goblok niku biasanya nyuwun sewu, sifatnya jujur. Lah wong pinter malah gaweane tukang ngapusi, mang delok mawon. Tak kasih contoh real nih. Dulu teng pondok saya di Lampung itu punya khodam, punya rewang. Kalau kula nyebut pembantu niku mboten tak srek. Ya asisten rumah tangga lah. ART. Rewang lah cara wong Yogya namine nggih rewang.
Rewang di pondok itu kebetulan ditakdirkan oleh Allah goblok. Ciri kebodohan dia apa? Nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Zaman dulu belum ada HP. Kalau dia pacaran, yang dilakukan apa? Surat-suratan. Satu ketika Rewang pondok ini nerima surat dari pacarnya. Padahal nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Karena seneng dapat surat dari pacarnya, setiap hari suratnya disimpan. Kalau dia kangen suratnya dicium, tapi nggak pernah ngerti apa isinya. Mau diombang-ambung. Sampai akhirnya ketahuan saya. Tak tanya, Mbak, itu apa? Kertas apa kok dicium-cium? Oh ini Gus, surat cinta dari pacar saya. Isinya apa? Saya nggak tahu. Loh kok nggak tahu? Kan saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Akhirnya apa? Kan jujur. Tapi gampang dihapusi. Akhirnya saya bilang, mau tahu nggak isinya apa? Dia pengen ngertos, mau tahu. Caranya gimana Gus? Saya bacakan. Dia protes. Loh, nanti kalau Gus Miftah baca, Gus Miftah ikut tahu. Oh gampang. Caranya gimana Gus? Saya baca, kamu tutup telinga saya. Berarti lah kupingnya ditutup nggak denger, percaya. Sangel-angel, percaya. Ya sudah kalau gitu Gusnya baca, tapi telinganya saya tutupi ya. Akhirnya suratnya kalau waco, yang tercinta. Wah. Saya ngempet guyu nih kok. Begitu rampung, Gus Miftah tadi denger nggak? Enggak, kan kamu tutup. Jujur dan gampang dihapusi, tapi jujur dia. Sebaliknya orang pinter itu biasanya gaweannya ngapusi. Saya punya teman haji nih Gus Ipang. Tahun 2015, teman saya itu dari Madura. Dia profesinya sebagai lawyer. Namanya saya lupa, teman dari Madura ini. Di depan Masjidil Haram atau di area Masjidil Haram itu kan ada larangan, mamnu'ut tadkhin, dilarang merokok. Atau bahasa Arab umumnya itu namanya la tashrab ad-dukhan, jangan minum asap. Maka kenapa orang merokok itu membatalkan puasa? Karena nisbat orang merokok itu sama dengan orang minum. Nah, ngaten toh? Mamnu' litadkhin, dilarang merokok. Teman saya Madura ini ngeyel Gus. Tetap merokok dia. Bul. Polisi datang. Polisi Arab namanya apa? Askar. Askar datang. Haram, mut ad-dukhan. Dipateni. Polisinya pergi, ngerokok lagi. Wong NU dilawan. Kan Madura hampir 100% NU. Dan orang NU merokok ini yang salah pom bensin. Karena masuk pom bensin ada tulisan NU smoking. Ya NU smoking tadi itu. Kemarin saya ketemu teman saya Muhammadiyah, Gus, apa? NU sama Muhammadiyah masuk surganya duluan mana? NU. Lah kok bisa? Karena imannya orang NU lebih tebal dibandingkan Muhammadiyah. Imannya orang NU lebih kuat daripada Muhammadiyah. Kok ngoten Gus? Iya. Buktinya apa? NU membolehkan rokok, Muhammadiyah melarang rokok, bahkan mengharamkan rokok. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena khawatir dengan peringatan pemerintah. Peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu. Wedi Muhammadiyah dengan peringatan pemerintah. Lah wong NU nggak ada yang takut. Bagi orang NU yang membunuh itu bukan rokok, tapi malaikat Israel. Jadi orang NU itu lebih kuat imannya. Tapi kalau orang Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah atas rokok, ya lumrah. Karena bahaya merokok itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah, tidak ditujukan kepada orang NU. Buktinya apa? Rokok itu membunuhmu, tidak membunuhnu, tapi membunuhmu Muhammadiyah. Cangkem memang NU dilawan. Kalau kula iki mbiyen kula iki cilik ra ngrokok. Tapi lah pujian mergo kiai-kiai kula niku ngerokok. Ya lah pujian ngene kok. Sing sapa wonge bar mangan orang rokok, padha karo wong sing ora cewek.
Tapi tak teruske, sing sapa wonge bar salat ra wiritan padha karo wong ngadus rasabunan. Nah, mila lak salat kudu wiritan. Mila lak Muhammadiyah ngelokke wong NU iki salate dilit sebentar, wiritannya lama. Kalau Muhammadiyah sebaliknya, salatnya lama, wiritannya sebentar. Kawan-kawan saya Muhammadiyah itu kelasnya mat kolamcing, komat teko salam pelencing. Begitu rampung sholat, tangannya diangkat, doanya singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin, es rampung. Sewen. Ini loh, NU dan Muhammadiyah itu bukan saling menggunjing, tapi harus saling melengkapi, saling mengkompliti. Muhammadiyah banyak maziah, NU juga banyak maziah. Kalau minta bikin perguruan tinggi, bikin sekolah, kita harus acungi 4 jempol untuk Muhammadiyah. Maka perguruan tinggi Muhammadiyah Anda lihat, Universitas Muhammadiyah di mana-mana luar biasa. Sekolah-sekolahnya luar biasa. Tapi nggih nyuwun sewu, kalau kon gawe mujahadah istighosah pengajian pinter wong NU. Mila pengajian wong NU di mana-mana ramenya minta ampun. Saya diundang Muhammadiyah orang 100 pengajian akbar. Matane akbar wong 100 sih lah. Lah semuanya punya kelebihan masing-masing. Soal belajar keuangan, saya Gus Ipang harus belajar dengan teman-teman Muhammadiyah. Mereka luar biasa. Mila kula sering ngomong, kali kula wingi ketemu Hotman Paris. Hotman Paris, apa Gus? Anda tahu nggak bedanya saya yang dianggap kiai dengan pengacara seperti Anda? Bedanya apa Gus? Bedanya satu. Kalau pengacara masalah jadi duit, kiai duit jadi masalah. Teman saya Madura ini ngeyel ngerokok lagi. Wul. Aku cangkemku pahit Gus kalau nggak ngerokok. Polisinya datang lagi. Hei, haram, mut, matikan. Matikan. Polisinya pergi, ngerokok lagi. Akhirnya polisinya jengkel. Begitu polisinya jengkel, dia ngajak teman-temannya askar, teman saya ini diangkat, mau diajak ke kantor polisi digeret gitu. Apa yang dia lakukan? Uteknya ini jangan luar biasa, wong pinter kok. Begitu dia mau ditarik ke kantor polisi, pura-pura bisu. Mau diangkat juga, pura-pura bisu. Gitu. Lah polisi Arab tahu orang buta, orang bisu itu tidak dikenai hukum. Akhirnya apa? Dilepas. Teman saya Madura ini lawyer Pak. Aku batin, ya Allah cangkemmu caca gitu. Kamu tobat sama Allah. Bulan haji kamu bohong gitu. Akhirnya dia sujud di depan Ka'bah, tangannya diangkat. Ya Allah jangan bisu beneran dek. Maka saya nggak pernah kemudian marah ketika dikatakan Miftah itu tidak alim, nggak apa-apa. Miftah tidak pintar, goblok, Jangan pernah Anda menganggap saya orang pintar bahkan atau orang alim, boten. Sama-sama belajar. Lah belajarnya bagaimana? Saya pengen Kang Arman kenalan dulu sama jamaah ini. Ah, jelok mic-nya untuk Kang Arman. Itu mic-nya, ini Kang. Dicopot nggak apa-apa Kang? Ya. Wow. Kang Arman berdiri. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sapa dulu jamaah Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siapa tuh? Oh, siapa? Siapa? Beliau ini orang Sunda. Iya. Nah, jadi Gus Miftah juga dikit-dikit bisa bahasa Sunda. Apa coba? Kaditu kadunya teh medudu dinyanya. Saya aja orang Sunda nggak ngerti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah milad Ponpes Ora Aji yang ke-9 alhamdulillah akhirnya bisa datang ke sini ya Gus ya. Amin. Padahal dari kapan ya? Udah sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi. Jadi dulu akhir sana sebelum pandemi Kang Arman mau hadir, tapi adalah kena pandemi. Yeah. Dan alhamdulillah malam hari ini akhirnya bisa hadir. Tepuk tangan untuk Kang Arman. Oh, luar biasa. Saya mau tahu, mau tanya. Yang bisa nebak tepat umurnya Kang Arman berapa tak kasih uang 200.000. Saya lah kalau gitu. Jangan. Kirain saya. Tuh Gus yang itu yang pertama tuh. Bu, berapa? 51. 45. 45.
Yang itu tuh Gus. Mana? 40. 40. Yang berdiri itu berapa? Cowok. Berapa? Ah, yang berdiri yang benar 50. Ah itu. Minta uangnya, Bun. 50. Maju, Coba. maju. Maju sini, enggak usah maju. Coba. 50 masih semuda ini. Bojomu 30. Ya Allah. Ya Allah tuh ora karu-karuan. Ora kopan. Ora kopen belas tungkae meletek-meletek kabeh. Nah, ono. Lepung lanang nang omah seneni terus ya cepet tuwa. Nah, tak kasih uang. Ah. Nah. Salaman barang. Oh, ini minta uang yang di depan ini. Di amplopnya enggak, Bun? Oh, dikasih uang. Ya, tak kasih uang. Oh, nggo nyewa pakaian iki lho. Wis karnaval ado-ado. Ini mana ketuanya? Tak kasih uangnya. Ketuanya mana? Ketuanya mana? Ketua hadrohnya mana? Ketuanya mana? Sini ketuanya itu. Oh, ketuanya janda. Iya. Rondo. Ini namanya Rojali. Rombongan janda liar. Ya, untuk Kas Hadroh. Alhamdulillah. Gimana Kang Arman suasana malam hari ini? Ya, alhamdulillah udah lama nggak lihat. Nggak lihat kayak gini ya? Betul, udah lama banget. Ini sing nggo HP, kamera rene kabeh aja nyuting jamaah tak ajar ya. Kesini Iya, semua, kesini besok semua minggu aja. depan kita bisa pengajian lagi nggih. Iya. Nggak usah bikin acaranya kesini mawon, jangan ke sana. Kang Arman terakhir manggung besar gini kapan, Kang? Wah, ya sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Kalau waktu pandemi sih manggung tapi ya virtual. Virtual. Kalau hybrid itu paling banyak 50 orang di dalam ruangan. 50 orang. Ini juga cuma 50 orang kok. 50 orang. 1 Ya. 2 3 4 5. Aman 50 orang. Kang Arman ini kan sosok artis yang tidak pernah ada gosip, nggih Bu nggih? Enggak ada gosip. Nah, rahasianya apa, Kang? Rahasianya saya bayar semua wartawan. Pelanggaran. Saya bayar semua. Coba Kang Arman sama Dewi Gita itu kan nggak ada gosip macam-macam ya Bu ya. Padahal mereka udah berapa lama Kang? Nikah mau 28. Sudah 28 tahun. Mau 28. Coba pernah bertengkar nggak? Ya pastilah. Pasti. Kalau bertengkar menang Kang Arman atau menang Dewi Gita? Pasti Dewi Gita. Saya menang aja ya udahlah yang menang Anda saja. Sama. Sama. Kita kan isti, Apa ikatan itu isti? suami takut istri. Oh, kalau kita beda lagi, Apa? istiqomah. Istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Di luar nggak tahu ya. Udah nggak tahu. Guyon Bu, guyon. Untung gua nggak ada di jauh di Jakarta. Masya Allah. Resep bahagia, sakinah, mawadah, warohmah menurut Kang Arman. Biar jamaah tahu nih. Satu sih, jangan ditinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu aja. Sih. Itu aja. Ini lama-lama bukan jadi vokalis, jadi kiai. Enggak. Itu wilayah saya Kan kan. belajar dari Gus. Masya Allah. Itu kalau lagu-lagu hit yang dibuat oleh Gigi itu, Ya. itu inspirasinya dari mana aja Kang? Ini biar jamaah juga yang vokal, ini juga ngeri Kang. Ini suaranya subhanallah. Kalau lagi nyanyi, persis kayak pas nggak punya beras. Nyomenting. Saya nang nyuarani sing lanang pedes-pedes. Itu kadang-kadang bikin lagu inspirasinya dari mana? Macam-macam Gus, bisa macam-macam dari mana aja sih. Tidak harus dikhususkan untuk apa gitu. Kadang-kadang kan ada seniman atau musisi yang menciptakan lagu tuh harus misalnya dia harus ke gunung dulu, misalnya menyendiri maksudnya ya. Maksudnya gue harus menyendiri dulu deh di gunung atau misalnya ke pantai atau apa. Nah kalau Gigi sih kayaknya enggak ya? sih. Kalau misalnya sekarang bikin album berikutnya kita di studio, ya udah di studio Ini aja. banyak yang DM. Bah tanyain ke Kang Arman, kenapa sih kok namanya Untu? Hah? Gigi gitu. Daripada silit. Gak. Ini lama-lama Kang Arman juga lucu. Gak. Jadi dulu tuh pengen inginnya tuh kita punya band tapi bahasa Indonesia gitu dan Oke. singkat aja apa gitu. Nah, tadinya tuh macam-macam. Sempat Matahari, tapi dipikir-pikir wah jangan kayak department store gitu kan.
Udah tutup kan, udah tutup. Nggak jadi. Nah terus akhirnya tuh pas sebelum Gigi tuh orang utan, karena kan orang utan tuh kan Kalimantan ya. Asli orang utan Kalimantan. maunya. Keren, orang utan keren. Tar dulu. Jadi kalau orang utan, Kang Arman konser di Jogja langsung munyuk band. Gitu. Enggak, justru itu pas. Tar dulu kata anak-anak. Kenapa? Ntar kalau band kita terkenal kan, dulu kan belum terkenal kan. Kalau terkenal, ntar kalau MC manggil, kita panggilkan orang utan. Kita nah, di situ pas ketawa, pemain drumnya yang dulu Ronald itu giginya itu kelihatan. Nggak jatuh. Jadi dia belah. Enggak, dia jatuh emang baru jatuh terus belah gitu. Terus Bujana ngomong, Nat kenapa? Gigi lu kenapa gitu kan? Kemarin gue jatuh gitu kan. Nah terus dari situlah nyeletuk, oh Gigi keren juga ya. Udah simpel segitu aja. Akhirnya Gigi lah. Gara-gara gigi yang patah. Anak-anak slang sebenarnya protes waktu teman-teman band yang udah terkenal protes. Iya kan kita dulu sering kumpulnya sama slang kebetulan. Kan? Karena si Thomas sama Ronald tuh seringnya di potlot. Mereka semua protes gitu kayak Bim, Kakak dan sebagainya tuh. Lu kenapa sih cari Pai, waktu Pai masih di slang. Kenapa sih cari nama masa Gigi gitu kan. Tapi 3 bulan setelah itu kita pas udah mau ngeluarin album, mereka justru nggak sadar gitu. Gigi sampai mana progres albumnya? Jadi udah nggak sadar bahwa Gigi itu adalah Gigi, tapi Gigi itu adalah sebuah band. Gitu. Oh, Gigi. Ibu-ibu, jamaah semuanya, apa lagunya Gigi yang paling Anda ingat? Januari mah Glenn Fredly, gua mah 11 Januari. Gimana sih? Januari mah Glenn. Banter salah. Iya, banter salah lagi. Ada tanggalnya kalau yang Gigi. Ada tanggalnya punya 11 Gigi. Januari. 11 Januari. 11 Januari. Sana apa, Bu? Oh, panas-panas. Bukan panas, nakal. Nakal. Emang paket nasi panas. Ingat refnya doang, Judulnya panas. nakal. Nakal judulnya. Ya, panas. Nirwana, apalagi? Nah, Itu Yang lagu religius. Yang nyeletuk Nirwana sih. Yang nyetuk Nirwana mana? Tua berarti. Oh, tua. Soalnya lagu lama tahun 90. Lagu tahun berapa itu, Kang? 94. Oh, 94. Oh, berarti kamu mutu. Muka tua. Nah, tua. Yang lagu berbau religius. Hah? Apa? Hah? Pintu Pintu surga. Surga. Pintu surga tahun berapa, Kang? Pintu Surga tuh 16 tahun yang lalu lah. Dia tahun berapa tuh? 16 tahun yang lalu. Itu substansi dari pintu surga itu apa? Kenapa kok pintu surga? Apa namanya? Ya kita semua manusia itu kan liriknya ciptaan Om Taufik Ismail. Itu semua manusia memang semua manusia mencari pintu surga, tapi begitu sulitnya kita mencari pintu surga dan kita memang harus berusaha. Oh. Esensinya itu. Dan mudah-mudahan semuanya masuk pintu surga. Amin. Sekarang Kang Arman mau diminta nyanyi lagu apa? Pintu surga. Pintu surga. Pintu surga. Nggak sama Gigi. Masa saya kan pernah ngundang Kang Arman di acara ngobrol bareng Gus Miftah, iNews TV. Lah, masa saya diminta untuk memperagakan gaya Kang Arman panas-panas lah modar tapi. Pas dilihat-lihat, Gus kok kayaknya jadi kayak Sule bukan kayak gua. Kang Arman nyanyi lagu apa, Kang? Yang minus one yang ada tuh tadinya mau. Kalau nggak minus ini bisa ngiring yang orang-orang jelek ini bisa ini, Kang. Ini dulu ada yang ngiringi Didi Kempot. Didi Surga? Iya. Ini kan rencana mereka mau nyusul Didi Kempot. Enggak, Pintu Surga agak susah apa ya? Agak susah. Akhirnya paling. Akhirnya bisa, ya akhirnya, akhirnya, ya. Yang akhirnya diiringin sama band. Akhirnya Ya, band, yang yuk. satu lagi pakai Minus minus one. one. Yuk Ya. akhirnya dulu coba akhirnya. Urung, aku udah ngongkon kok. Gua aja kaget, kok langsung intro aja. Langsung intro aja. Langsung intro aja. Kamu jangan malu-maluin dong. Mentang-mentang belum bayaran. Pengen cepat ya, pengen Pengen cepat cepet ya. selesai. Kalau udah diminta baru. Akhirnya kenapa, Kang? Akhirnya itu sebetulnya lagunya ini album religi pertamanya Gigi. Waktu album 1, 2, 3 religi Gigi itu bawain lagu-lagu yang sudah legend. Oh, oke. Jadi lagunya Bimbo, lagunya Chrisye. Nah ini adalah lagunya Deddy Dukun sama Yongki. Tapi waktu tahun 80 berapa ini? 89 kalau nggak salah. Lagu ini keluar, orang tidak sadar bahwa ini sebetulnya lagu religi. Oke. Karena mungkin waktu itu Mas Yongki mengaransemennya tuh begitu sangat pop, jadi kayak lagu cinta aja gitu. Oh, tapi padahal sebetulnya religi. ini lagu religi. Nah akhirnya di aransemen sama Gigi, ya
lebih down, lebih apa sih, lebih santai gitu. Oh. Nah baru sadar, oh iya ya ini lagu lama tuh sebenarnya ini lagu religi. Religi. Ternyata pondok rencana juga mau bikin band religi, Kang. Oh. Namanya Astaghfirullah Band. Yaudah siap-siap akhirnya. Akhirnya dari Kang Arman Maulana. Tepuk tangan untuk Kang Arman. Luar biasa. Kang, suara sebagus itu kalau solawatan kayak apa sih? Coba. Kalau solawatan kayak apa? Sholatullah. Coba, sekarang sekali-kali kamu belum pernah tau ngiringi artis solawatan. Nah, Kang Arman solawatan mau tabui. Hei, ayo. Wih disangoni lah tenanan. Oh ada itu, ada terbang. Asik. Malah doa tuh. Coba Kang Arman nyanyi solawat, kamu yang ngiringi dengan Saya hadroh. dulu atau itu dulu? Saya dulu aja. Sholatullah, salamullah, ala toha. Ya. Itu dulu. Hah? Nggak kedengar? Oh, rondong atur-atur. Habibila, tawasal Nabi bismillah, wabil hadi rasulillah, wa kulli jahidilillah, bialil ya Allah, salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah, wabil hadi rasulillah, wa kulli mujahidillah, bi ahlil badiya Allah. Luar biasa. Keren ya. Keren banget, keren. Istirahat dulu. Iya. Ini tadi yang mau masuk Islam siapa? Hah? Mas Haris. Oh, alhamdulillah. Yang mau sadar sini dulu. Sini alhamdulillah Kang, setiap mujahadah ada aja yang. Oh ya? Iya. Alhamdulillah. Tadi ini yang dikirim ke saya atas nama mana ke sini. Sini. Nah, sini yang jadi saksi utamanya Kang Rahman sama Gus Ipang. Sini. Pinjam mic Mugeng, punya Mugeng, itu aja. Oh itu aja. Baru itu Geng. Biar mampu cangkemmu Geng. Sini. Nyale, sini. Nah, agak sini nggak apa. Kamu enggak kakak sini. Kamu sini aja. Biar dilihat sama Gus Ipang sama agak salah yang dekat-dekat. Nah, sini. Sini. Nah, Gus Ipang pergi Gus. Sama Pak Rektor sini. Ah, ini. Saksi utama tanda tangan soalnya nanti. Namanya siapa? Nama saya Yohanes Bonifesta Agung Kurniawan. Yohanes Bonifesta Agung Kurniawan. Bonifesta Agung Kurniawan. Panggilannya? Boni. Alamat kamu mana, Nak? Saya dari Muntilan, Gus. Dari Muntilan. Umur kamu berapa? 28. 28. Agama kamu apa sebelumnya? Katolik. Katolik. Keluargamu Katolik. Iya. Kenapa pengen masuk Islam? Keinginan pribadi, Gus. Udah berapa lama pengen masuk Islam? Wah, kalau pertimbangannya lama ya, Gus ya. Cuman yang jadi pertimbangan saya karena saya punya orang tua angkat itu kebetulan Muslim dan malam hari ini mau mengantarkan saya ke sini. Oh, kejadian apa yang mengantar kamu pengen masuk Islam? Apa mimpi ketemu Israel atau apa? Apa? Ini kan supaya Pak Rektor juga tahu kok banyak banget orang masuk Islam melalui Gus Miftah itu kenapa gitu loh. Kamu kenapa? Kejadiannya apa kok kemudian mengantar kamu masuk Islam? Kalau saya pribadi, menurut saya kepercayaan itu pilihan. Kenapa kok sehingga akhirnya milih Islam, kenapa alasannya? Karena saya percaya Islam bisa mengajarkan saya tentang ajaran yang tentang bisa mendamaikan hati saya. Mendamaikan hati kamu? Ya. Pernah mimpi apa itu enggak? Cuman apa atau yakin saja gitu? Yakin. Yakin saja. Kalau kenal Gus Miftah sejak kapan? Kenal cuman lihat di YouTube. Makanya lihat YouTube sejak kapan? 3-4 tahun yang lalu. Udah 3-4 tahun yang lalu lihat YouTube-nya Gus Miftah? Iya. Nyaman aja gitu ya? Nyaman. Kenapa dari semua tokoh Islam kok kamu datangnya ke sini kenapa? Kok Gus Miftah? Gus Miftah itu pokoknya slow, santai. Slow bro, slow. Enak banget, slow. Panas.
Nakal kan panas. Nakal ya. Nggak ada yang maksa berarti. Tidak ya? ada. Keluargamu nggak marah. Tidak. Artinya semua konsekuensinya kamu nggak ada yang masalah ya. Tidak ada masalah. Kamu udah menikah? Belum, Gus. Oh belum. Mudah-mudahan habis masuk Islam dapat jodohnya, insya Amin. Allah. Itu tadi yang terima uang janda loh mas. Kamu siap? Siap. Siap. Ya, nanti disajikan Kang Arman, Pak Rektor, ada Gus Ipang, bahwa Mas Yohanes Boni Fiesta. Yohanes Boni Fiesta. Kurniawan, Agung Kurniawan. Agung Kurniawan, menyatakan diri pengen masuk Islam tanpa dipaksa oleh siapapun dan atas kemauan sendiri. Nah, saatnya diterok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma nawwir qulubahu binuril iman. Allahumma nawwir qulubahu binuril Islam. Allahumma nawwir qulubahu binuril Quran. Allahumma nawwir qulubahu binuri sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubahu binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mas Boni, sah nak kamu masuk Islam. Oh, terima kasih Gus. Dan dosa-dosa kamu 28 tahun yang lalu diampuni semua oleh Allah. Karena kamu seperti bayi yang baru lahir hari ini. Amin. Maka doakan mudah-mudahan pondok pesantren Ora Haji semakin maju. Semakin banyak manfaatnya. Jamaahnya semakin istiqomah. Santrinya tambah betah. Dan santrinya tidak neko-neko dan tidak aneh-aneh. Amin. Karena hari ini tuh ada santri aneh banget. Ada orang datang ngantar kue untuk suguhan tamu di depan. Dibawa ke belakang, dimakan santri gitu loh. Luar biasa. Dan itu hanya terjadi di Ora Haji. Saya dikasih pisang, 1 tundun itu Kang, baru tak makan 1 ditaruh di pendopo. Mau dimakan bunda, kita naik sebentar, turun, hilang Kang itu. Itu terjadi di Ora Haji, itu luar biasa itu. Subhanallah itu. Jadi kalau di tempat lain makan itu piringnya kembali, kalau di tempat kita enggak Kang. Nyuguh tamu pakai rodong itu kan, yang hilang tidak hanya isinya, rodongnya juga hilang. Ternyata di penggadean gitu loh. Nah, sini tanda tangannya. Kamu yang Boni tanda tangan dulu. Ini. Yang disaksi nanti mewakili Gus Ipang sama Kang Arman. Nanti pas pulang, pas ngambil beras, tolong jangan desak-desakan nggih. Insya Allah semuanya kebagian, kita sirapkan sekitar 5.000 paket, 5.000 bag. Mungkin kurang kalau tambahi. Gus Ipang. Nih, Kang. Sini. Bismillah. Kita tuh punya banyak kertas kayak gini. Karena setiap saat. Nanti ini dibawa dulu ke Kawah Kalasan, baru kemudian dikasih kamu ya. Oke, saat derenge kula ngaji, saya mau Gus Ipang, cicitnya Mbah Hadrus Syekh Hasyim Asari untuk memberikan sambutan dulu. Tepuk tangan tuh Gus Ipang. Ini mic-nya nih. Ayo Gus, nyambut lagi Gus, berdiri Gus. Nah, enggak. Gus Ipang Wahid. Ini putrane Gus Solah, adiknya Gus Dur.
Jadi menika ponakane Gus Dur. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Gus, saya mesti bicara apa, Gus? Derek Gus. Ini namanya jebakan Robin. Karena Batman-nya yang ini, Robin-nya itu. Ini pertama kali saya hadir ke sini ke Pondok Pesantren Ora Aji. Sugeng Milad yang ke-9 untuk Pondok Pesantren Ora Aji. Saya senang bisa banyak yang datang di sini. Walaupun saya sedih karena tidak bisa memvideokan. Nanti ribut viral. Salam dari seluruh keluarga besar Tebu Ireng, keluarga besar Denanyar, keluarga besar Tambak Beras. Semuanya kepingin tadinya hadir cuman nyalinya nggak ada, Gus. Maklum udah tua-tua, takut semuanya, parno semua. Jadi saya nggak perlu panjang-panjang, Gus, hanya mendoakan semoga pondok pesantren ini beserta jamaah semua yang hadir diberikan kesehatan, Amin. Diberikan kebahagiaan, Amin. Diberikan kemudahan, kalau yang belum punya jodoh diberikan kemudahan jodoh. Amin. Yang masih jomblo, yang masih janda, yang masih duda semua dimudahkan. Putra-putrinya dimudahkan dalam sekolahnya. Amin. Yang masih banyak hutang diberikan kemudahan kelapangan. Amin. Diberikan rizki selebar-lebarnya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal rizki wa abwabal rizki wa abwabal rizki wa abwabal jannah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Gus Ipang. Leh, kamu tak kasih Quran, Leh. Itu siapa namanya? Boni. Nah, nanti habis ngaji kamu tak kasih sarung ya. Ini Quran dulu. Muhammad Boni. Kamu pekerjaannya apa toh? Copet. Oh, itu. Wirausahanya apa, Leh? Bikin studio foto. Oh, usahanya studio foto. Jadi Mas Boni ini menerima foto setengah badan bagian kaki ya. Ya Le, makasih Le. Sana duduk deh sama Mas Fadil sama Gus Ipang itu. Alhamdulillah saya terima kasih. Niki karangan bungane akeh banget niki ra umum niki. Enten tepuk tangan untuk Presiden Jokowi. Wah. Niku kula waca keng mriko ora rampung nika. Mriki enten Pak teman saya Pak Edi Wicara, Pak Jaksa Agung, Pak Wakapolda, Pak Gubernur DKI Mas Anies Baswedan, Kepala KSP Pak Muldoko, Menteri Sekretaris Negara Pak Pratekno, Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi, Jenderal TNI Hendro Priyono, Kadifumas Pak Argo, Kepala BNPT Boy Rafli, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laulay, Kapolda Jawa Barat Bang Doviri, dan lainnya kok Gus Ipang. Kok Anida Rono ya? Miskin. Dan banyak lagi. Lah sing temriko artis-artis nih kok Anang Asanti, Atta Halilintar, Putra Siregar. Niko temriko niko macam-macam. Lah besok malam ada Mas Atta Halilintar tapi tertutup. Nah. Oh, Unisula yo ono to? Alah yo melu-melu wae Unisula iki. Niki karo kula kuliah mriki. Nggih, tapi sing sungkem ora mahasiswane rektore kurang ajar banget to kuwi. Kurang ajar banget to. Unisula teng dalan. Besok malam acaranya hanya tertutup, reservasi hanya 300 orang.
Nah, termasuk ada sing nyanyi Mendung Tanpa Udan. Kok kamu nggak dasteran? Lon, tak ngaji didik mawon. Neruskeun iki wau. Mila muga-muga awake dhewe umpama dadi wong bodho sing gelem ngaji, amin. Umpama dadi wong pinter ora keminter, amin. Umpama dadi wong ngerti kudu iso pengerten, amin. Umpama dadi wong weruh kudu iso aruh-aruh, amin. Amin. Nggih, sadurunge Kang Arman nyanyi lagi. Mungkin Mbak Muti dan Mas Cahyo habis pengajian dirampungnya sak jebolmu karepmu. Cah mburi iki lho. Lah ben niku. Tak waca titik niki hikmah dalu menika. Ada yang banyak bertanya kepada saya begini, Gus, kenapa kok balasan Allah itu Allah tampakkan di akhirat? Kenapa balasannya itu tidak langsung ditampakkan di dunia saja? Maka buktinya apa? Begitu banyak orang mukmin, orang Islam yang kemudian hidup di dunianya ini sengsara dengan janji-janji kebahagiaan di akhirat. Kan gitu biasanya. Lah, itu kenapa? Ngaten nuwun. Pertanyaannya kok kenapa demikian? Kenapa tidak langsung saja dibalas di dunia? Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah Askandari ngendika ngeten, berbicara begini. Innama ja'ala daral akhirata mahallan li jazai ibadil mu'minin. Lianna hadhi dara la tasa'u ma yuridu ayyu'tiyahum. Wa li'annahu ajla aqdarahum an ayyujaziyahum fi darin la baqa'alaha. Jawabannya ini, kenapa kok balasan itu hanya ditampakkan di akhirat? Enggak ditampakkan di dunia. Kalau dalam bahasa lain bahasanya begini. Ad-dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jaza la amala. Dunia itu adalah rumahnya amal belum ada pahala, dan akhirat itu adalah rumahnya pahala enggak ada amalan. Darul jaza la amala. Jadi dunia ini adalah ladangnya amal enggak ada pahala, sementara akhirat itu adalah ladangnya pahala enggak ada amal. Jawabannya di sini. Innama ja'alad daral akhirata mahalan li jazai ibadil mu'minin. Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat memberi balasan kepada hambanya yang beriman. Kenapa? Li'anna hadhihi dar, karena sesungguhnya dunia ini la tasa'u ma yuridu ayyu'tiyahum. Karena dunia ini tidak bisa menampung pemberian yang dia kehendaki kepada mereka. Contoh gampangnya ngeten. Dunia ini enggak muat untuk memberikan balasan kebaikan Allah kepada kita. Tak kayak contoh yang paling gampang ngeten. Jenengan ngerti pahalane wong nyolatke jenazah niku napa? Akan mendapatkan pahala sebesar pahala emas sebesar gunung emas. Pertanyaan saya, berarti Mbah Mudin kayak masih sepiro? Oh, ya. Kang Arman tahu Mbah Mudin? Mbah Mudin ini bahasa Indonesianya apa ya Gus? Ya Mbah kamu juga bahasa Jawa. Mbah Rois yang ngurusi orang meninggal macam-macam, ya kan? Sholat jenazah itu pahalanya mendapatkan emas sebesar gunung. Itu baru satu orang. Lah kalau kemudian ditampakkan di dunia, berapa emas yang dia dapatkan di dunia? Makanya nggak ditampakkan. Contoh lagi begini, orang yang sholat, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, itu balasannya apa? Akan dimasukkan rantai dari api neraka, masuk ke dalam mulut, keluar melalui dubur. Yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan secara syar'i. Kalau seandainya balasan siksa itu ditampakkan di dunia, coba. Wong sakmene iki sing ninggalke salat wong pira tak kandhani? Apa meneh cah ben iki? Alah. Ana wong ngaji malah cekel-cekelan masker si Cahyo iki. Coba. Kalau itu ditampakkan di dunia akan menakutkan. Jadi baik balasan baik maupun balasan buruk oleh Allah
tidak pernah ditampakkan di dunia. Kenapa? Karena dunia ini tidak mampu, tidak muat untuk membalas baik orang yang baik maupun orang yang buruk. Milo nggak diketok. Coba kalau kemudian orang berbuat baik atau berbuat jelek langsung ditampakkan balasannya Gus, malah medeni loh. Contoh, Anda sukanya berbohong. Omane cangkeme sariawan. Ayo. Orang segini pasti banyak yang mulutnya sariawan. Kok wani karo bojone matane beleken. Mesti wong sakmene mbane mesti nganggo kacamata kabeh. Kalau orang suka bohong umpamanya giginya giginya semakin panjang, mesti merongos kabeh. Maka tidak ditampakkan oleh Allah. Demikian juga dengan kebaikan. Lah, pertanyaannya begini, Gus, kalau orang sedekah itu kan dijanjikan oleh Allah kebaikan. Rezekinya di dunia lancar, bahkan dikasih lipat ganda sekian lipat. Bahkan dalam Al-Baqarah dijanjikan berapa? 70 kali lipat. Bahkan menjadi 700 kali lipat. Masalul ladina yunfikuna amwalahum ila akhiril ayah. Kalau kemudian dia mendapatkan kebaikan di dunia, itu namanya bukan palasan Gus. Itu namanya rihul qabul. Baunya bahwa amal itu diterima oleh Allah. Jadi ngomongnya gini, kowe mau selawatan yang gini, kowe tak kai sangu. Itu bukan balasan, itu baru baunya balasan. Berarti sholawatmu mungkin mengena di hati saya, maka kowe tak sangoni. Lah kowe aja sholawatan mengena di hati saya tak sangoni. Oh pemenang kowe ngibadah ditompo karo Gusti Allah. Mesti ki uripmu ayem. Demikian juga dengan maksiat. Kenapa balasan dari maksiat itu tidak ditampakkan di dunia? Nyuwun sewu. Umpama ditampakkan medeni Gus. Umpama ditampakkan menakutkan Kang Arman. Katakanlah begini. Kowe gaweane gonta-ganti cewek, langsung dibalas di dunia. Entek manukmu tak kandani. Entek. Lu bener, entek. Kalau kemudian orang gonta-ganti cewek kemudian nguyuwe panas kena sifilis, itu bukan balasan, itu baru baunya balasan. Mau diar rawe rungokno kowe. Ayo kowe. Baunya saja lorone kaya ngono. Apa meneh balasane? Cah yo rungokno kupingmu. Sangone penisilin ora ada. Arti penisilin. Kenapa saya sampaikan? Jangan sampai Anda mengatakan begini, aku kuwi 9 tahun melu mujahadah, ikut mujahadahnya Gus Miftah kok urip saya rekoso terus. Kok miskin terus, kok hidup saya nggak enak dan lain sebagainya. Jangan dilihat itunya. La yamuddu ta'akhuru amadil atoi mal ilhai fi du'a mujiban liyasika. Janganlah keterlambatan Allah ketika mengabulkan doa-doa kamu membuat kamu berputus asa. Fa huwa dumina laka al ijabah, kata Hikam. Karena dia Allah menjamin doa-doamu pasti dikabulkan oleh Allah. Waktunya kapan? Atas waktu yang dikehendaki Allah, bukan waktu yang kamu inginkan. Waktunya melu Gusti Allah, aja ngatur Gusti Allah. Yang dikabulkan apa? Yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurutmu. Maka saya nggak mau kemudian ada bahasa, aku ki melu mujahadah di Ghafilin Gusmi 9 tahun. Kok hidupku nggak ada kebaikan? Kok uripku tetap rekoso? Anda perlu lihat, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Nyuwun sewu. Anda bisa makan enak, nggak kena COVID, itu nikmat. Gimana mboten? Kena COVID, nyuwun sewu, pandemi, nggak bisa bekerja. Ada yang ngasih beras, itu nikmat. Delala COVID positif, tapi nggak bergejala, itu juga nikmat. Gimana mboten? Delala bergejala, tetapi ringan, itu nikmat. Bergejala parah masuk rumah sakit dapat kamar, nikmat. Wong banyak orang sakit nggak dapat kamar. Ayo. Masuk rumah sakit bisa dapat oksigen, nikmat. Wong kemarin di Sarjito banyak mati gara-gara nggak dapat oksigen. Kurang apa lagi coba? Kondela kena COVID, langsung mari, nggak kena citokin kayak Mas Dedi, itu nikmat. Kena citokin kayak Mas Dedi, bisa sembuh, pada rata-rata mati, itu juga nikmat. Kok kena COVID, mati, nikmat. Wong mati nih, pandemi ini ku insya Allah mati nih, sahid. Orang percaya, mati yo. Ben jenengan ki paham ngoten.
Karena saya yakin ada bahasa sumir-sumir. Saya ikut ngaji, ikut mujahadah, sudah berpuasa, sudah sholat. Kenapa kok hidup saya masih rekoso, masih sengsara dan lain sebagainya? Niku nyuwun sewu. Gak ada apa-apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Pasti dibalas oleh Allah. Kalau kemudian tidak ditampakkan di dunia, kenapa? Karena dunia ini tidak muat untuk menampung balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mila dongake, muga-muga senajan to pandemi kabeh dadi sugih. Jadi dungane ngono diwalik, kaya sing jomblo kaya Boni. Walaupun besok istrimu cantik, kaya, insya Allah mau sama kamu. Lah jelek, hitam, mau sama kamu banyak, ini cantik, kaya, mau sama kamu. Amin. Ngimpi. Angel loh. Nah, bismillah mungkin mulai antri oleh beras, alhamdulillah. Kang Arman nyanyi dulu Kang, satu lagi. Nah, ini. Pokoknya ngaji paling slow gini orang aja. Bahasanya Boni slow. Ya bener, woles. Yes, kita malih jam 11 rampung. Nakal. Pintu surga apa panas? Enggak, 11 Januari aja. Apa? 11 Januari. Oh, 11 Januari. Asik. Karena banyak orang tua di sini. Kayak band aja. Enggak pakai itu. Bahasin aja. Yes. Pakai band lagi. Minta tepuk tangan buat bandnya dong.